Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang ke-6 dari kuliah IKM, yaitu penyihatan pemukiman. Rumah adalah struktur fisik yang terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitar yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, di mana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Adapun perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataupun hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalkan penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya seperti fasilitas taman bermain, olahraga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, dan keamanan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, pengadaan perumahan merupakan tujuan yang fundamental, yang sangat penting, yang kompleks, dan tersedianya standar perumahan merupakan isu penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Komponen yang harus dimiliki rumah sehat diantaranya fondasi yang kuat, lantai yang kedap air, tidak lembab. Kemudian memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi minimal 10% dari luas lantai. Dinding rumah kedap air yang berfungsi mendukung atau menyangga atap. Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari. Kemudian atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu angin dan air hujan. Kemudian sindrom gedung sakit adalah kumpulan gejala yang dialami oleh seseorang yang bekerja di kantor atau tinggal di apartemen dengan bangunan tinggi di mana di dalamnya terjadi gangguan sirkulasi udara yang menyebabkan keluhan iritasi dan kering pada mata, kulit, hidung, tenggorokan disertai sakit kepala, pusing, rasa mual, muntah, bersin, dan kadang disertai dengan nafas yang sesak. Penyebab terjadinya sindrom gedung berkaitan sangat erat dengan ventilasi udara ruangan yang kurang memadai karena kurangnya udara segar masuk ke dalam ruangan gedung, distribusi udara yang kurang merata, serta kurang baiknya perawatan sarana ventilasi. Kemudian berikutnya sumber pencemaran udara yang ada di dalam ruangan. Di antaranya pencemaran akibat kegiatan penghuni dalam gedung seperti orang menghisap rokok, pestisida, adanya obat nyamuk yang dibakar, bahan pembersih ruangan. Kemudian pencemaran dari luar gedung meliputi masuknya gas, buangan kendaraan bermotor mungkin yang rumahnya dekat dengan jalan, cerobong asap, daur karena penempatan lokasi, lubang ventilasi yang tidak tepat. Pencemaran dari bahan bangunan ruangan seperti formaldehid, lem, asbestosis, fiberglass, dan bahan yang lainnya. Pencemaran mikroba meliputi bakteri, jamur, virus, ataupun protozoa yang dapat ditemukan di saluran udara dan alat pendingin ruangan beserta seluruh sistemnya. Kurangnya udara yang segar yang masuk karena gangguan ventilasi udara dan kurangnya perawatan sistem perawatan daripada ventilasi. Kemudian kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Kemudian persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitar dari bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat menurut Keputusan Menteri Nomor 8 2009 tahun 99 diantaranya lokasi, yaitu tidak terletak pada daerah yang rawan bencana, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan sampah, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan. Kemudian kualitas udara.
Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan terkait dengan gas H2S dan NH3, amonia, debu, gas SO2, asam sulfat, debu maksimum 350. Kemudian kebisingan dan getaran. Kebisingan dianjurkan 45 desibel, maksimal 55 desibel. Tingkat getaran maksimal 10 mm per detik. Kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman. Kandungan timah atau Pb maksimal 300 mg per kilo. Kandungan arsenik maksimal 100 mg per kilo. Kandungan kadmium 20 mg per kilo. Kandungan benzo maksimal 1 mg per kilo. Prasarana dan sarana lingkungan. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga, dan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Kemudian memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perlindungan daripada vektor penyakit. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan. Konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat. Jembatan harus memiliki pagar pengaman. Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata. Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuni. Tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi makanan. Kemudian berikutnya vektor penyakit. Vektor penyakit, indeks lalat harus memenuhi syarat, indeks jentik harus di bawah 5%. Kemudian berikutnya penghijauan. Pepohonan untuk menghijaukan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Adapun ketentuan persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut Kementerian, yaitu bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan bahan yang dapat membahayakan kesehatan, tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Komponen dan penataan ruangan, lantai kedap air, dinding rumah memiliki ventilasi, lantai rumah mudah dibersihkan. Bumbungan rumah 10 meter dan ada penangkal petir. Ruang ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dapur harus memiliki sarana pembuangan asap. Pencahayaan alam dan ataupun buatan langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata. Kemudian berikutnya kualitas udara. Suhu udara nyaman antara 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban antara 40 sampai 70%, gas SO2 kurang dari 0,1 ppm. Pertukaran udara 5 kaki. Gas CO karbon monoksida kurang dari 100 ppm. Gas formaldehid kurang dari 120 mg per meter kubik. Kemudian ventilasi, luas lubang ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai. Vektor penyakit, tidak ada lalat, nyamuk ataupun tikus yang bersarang di dalam rumah. Penyediaan air, tersedia sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per orang per hari. Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan ataupun air minum menurut Permenkes 416 tahun 90 dan Kemenkes 907 tahun 2002. Kemudian sarana penyimpanan makanan, tersedia sarana penyimpanan makanan yang aman. Pembuangan limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah. Limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah dan air tanah. Kemudian kepadatan hunian. Luas kamar tidur minimal 8 meter persegi dan dianjurkan tidak lebih dari 2 orang yang tidur. Berdasar survei kesehatan rumah tangga SKRT yang dilaksanakan pada tahun 95, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang merupakan penyebab kematian terbanyak kedua dan TBC yang merupakan penyebab kematian terbanyak ketiga erat kaitannya dengan kondisi sanitasi rumah yang tidak sehat. Penilaian rumah sehat menurut Kemenkes diantaranya kelompok komponen rumah meliputi langit, dinding, lantai, jendela, kamar tidur, jendela, kamar keluar, dan seterusnya. Kelompok sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah.
Kemudian kelompok perilaku penghuni meliputi perilaku membuka jendela di kamar tidur, merupakan jendela ruang keluarga dan tamu, membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi ataupun anak ke kakus, dan membuang sampah pada tempatnya. Prosedur penilaian dan persetujuan pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman harus memastikan tentang ketersediaan jaringan suplai air bersih, saluran pembuangan air limbah, pengumpulan dan pembuangan sampah, saluran pembuangan untuk limbah, jalan aspal ataupun paving, penerangan jalan, lapangan parkir, tempat terbuka, serta fasilitas lain yang diperlukan. Kemudian berikutnya variabel dan nilai skor. Variabel rumah sehat misalkan dilihat ya, variabel lokasinya, bagaimana kepadatan hunian, lantai dan sebagainya. Kemudian dilihat skornya, apakah dia lokasinya rawan atau tidak dengan banjir, kepadatan huniannya misalkan tidak padat atau padat, per 8 meter persegi per orang, ya, lantainya dan seterusnya. Itu bisa di checklist di situ, apakah dia memenuhi atau tidak. Kalau belum, di mana yang belum memenuhi, berapa persen, maka itu yang perlu dikelola ya. Kemudian cara penilaian 14 parameter yang dipakai sebagai parameter rumah sehat, yaitu baik memenuhi syarat kesehatan bila persentase parameter yang terpenuhi 83%. Kemudian kalau sedang, yang terpenuhi antara 69 sampai 83, kalau kurang itu kurang di bawah 69% yang terpenuhi. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita beralih ke forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.